من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan masih dalam arti takwa dan bagiannya. Sampai di wa inna min a'zami taqwal qulub mahabbatullah wa rasulahu fawqa kulli mahbubin wa marghub. Dari sebagian yang paling besar daripada takwa. Takwa kan tadi dibahas tentang hati ya, hati dan raga, jiwa dan raga gitu ya, takwanya. Yang paling besar bukti daripada hati itu bahwa kita punya takwa adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kecintaan tadi harus lebih tinggi daripada segala yang kita cintai, lebih tinggi daripada segala yang kita sukai. Ya. Wa ta'zim lahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ta'zim, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan kita wajib juga mencintai, punya mahabbah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ya, yang dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, juga rasulnya. Jadi kalau kita artinya cinta kepada Allah itu kita harus cinta juga orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Begitu. Berarti mafhumnya apa? Kalau udah cinta, kita juga harus benci, harus tidak suka, gitu ya. Wa karahiyatu ma yakrahullah. Harus kita tidak merasakan suka kepada sesuatu yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Kama jaa fil hadis al-muttafaq alaih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih namanya. An Anas, dari Sayyidina Anas, sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara ini jika kalian punya, jika kalian memiliki tiga perkara ini, kalian akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Siapa yang mempunyai rasa manisnya iman? Kalau punya tiga sifat ini tadi ya. Pertama, an yakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Jadi
Cinta pertama, cinta yang paling puncak dari cinta kita adalah cinta kepada Allah dan pada Rasul dengan konsekuensi yang ada itu tadi. Konsekuensinya apa tadi? Harus mencintai yang dicintai Allah dan Rasul, harus membenci, harus punya rasa tidak suka kepada yang tidak sukai oleh Allah dan Rasul. Itu baru nanti merasakan syarat yang pertama. Kita merasakan halawatul iman. Ada orang, saya mau Islam yang baik, tapi saya nggak mau benci-benci lah. Itu. Yang murtad-murtad, yang mau melanggar-melanggar nggak apa-apa, tetap saya sayang juga. Bisa rasakan iman nggak itu? Bisa merasakan manisnya iman tidak? Nggak bisa. Karena ini syaratnya. Harus mencintai Allah, ya, juga membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor satu itu Allah. Ya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Itu. Jadi ukuran kita cinta kepada orang itu apa? Allah. Syariat Allah dipakai enggak orang itu? Itu. Ya. Jadi karena Allah, kita cinta karena Allah. Ya. Kita ketemu orang Islam dan orang Islam, assalamualaikum, punya pamrih apa kita? Punya pamrih apa? Enggak ada apa-apa kita. Ya itu insya Allah masuk dalam golongan itu. Iya. Kita ketemu orang Islam, ketemu orang senang, ada orang pakai peci, ada orang begitu ya. Oh itu orang Islam juga. Oh maghrib keluar semua, keluar ke masjid. Ya kita suka. Ya. Kita suka, senang lihat orang, oh, alhamdulillah, ya, orang ramai-ramai ke masjid. Itu. Karena apa? Enggak sepaham atau enggak apa, yang penting orang ke masjid kita senang aja. Itu syaratnya, ya. Tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yulqa finnar. Yang ketiga, dia harus tidak suka, benci itu diperlukan. Apa yang dibenci tadi? An ya'uda fil kufri. Dia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran. Ya, orang Islam itu harus tidak suka kembali kepada kekufuran ba'da an anqadahu Allah minhu. Setelah Allah menyelamatkan orang itu tadi. Sudah diselamatkan dari kufur, enggak jadi orang kafir, ya kita senang. Artinya apa? Kita harus waspada, jangan sampai kembali kepada kekufuran. Seberapa kadar bencinya, seberapa kadar ketidaksukaan kita kembali kepada kekufuran, ya, kembali, naudzubillah min dzalik, kembali kepada kekufuran. Seberapa kadar ketidaksukaan itu dalam hadis disebutkan kama yakra an yulqa finnar, sebagaimana seseorang tidak suka ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Dia tidak suka kepada kekufuran itu sebagaimana ketidaksukaannya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini nggak main-main ya. Orang murtad, oh itu biasa-biasa aja. Orang murtad kok biasa-biasa, nggak biasa, bahaya. Ya, jadi dia harus tidak suka kepada itu. Berapa tadi? 3 ya. 3, nanti dia akan mendapatkan halawatal iman, tahu ada rasanya iman itu. Jadi ibadah kalau nggak punya 3 ini, ya nggak ada rasanya. Ibadah sudah beribadah bertahun-tahun kok nggak ada rasa apa-apa. Ya, tadi. Karena kita tadi, yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. 1. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya. Baru yang ketiga adalah membenci atau tidak suka untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ketidaksukaannya ketika dia dilempar ke dalam neraka. Jadi kufur itu neraka, nggak ada kufur masuk surga. Ya. Kufur itu adanya di neraka. Ya.
Ada orang kafir dijamin masuk surga katanya. Lo kafir kok dijamin masuk surga gitu. Orang kafir kok dijamin masuk surga. Itu keyakinan kita, nggak bisa. Orang kafir itu nggak masuk surga. Ya mau nggak mau, ya mau nggak mau. Itu keyakinan. Jelas ya? Dengan 3 ini insya Allah kita merasakan rasanya iman. Halawah, ada rasanya iman itu ya. Jadi iman itu ada manisnya. Kalau kita punya mengamalkan 3 syarat itu tadi. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga menjadikan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang tuanya, begitu ya, anaknya dan seluruh manusia. Gitu. Ya. Jadi menjadikan ini cinta penting ya. Ada yang bilang cinta itu ittiba, benar cinta itu ittiba, ya. Tapi tidak semua, ya. Hanya di ittiba aja ada cinta. Lah kapan cinta itu terbukti nanti? Dia menomor berapakan daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan kita untuk rukun umat Islam nggak boleh berantem, nggak boleh saling membenci, begitu ya. Tapi dia tetap membenci. Tapi dia mengatakan bahwa itu ibadah yang paling baik. Kok bisa membenci umat Islam kok jadi ibadah? Ya, kalau kita cinta pada Rasulullah nggak akan kita, ya, orang yang cinta kepada yang dicintai dia nggak akan maksiat, dia tidak akan melanggar. Ya. Bahkan sebagian orang itu bilang ini rumah peninggalan saya jangan dijual, kata orang tuanya. Ya, dia mungkin nggak mau jual itu, walaupun dia perlu, tapi karena orang tua bilang jangan dijual. Ya, itu karena cinta. Ya, jadi cinta itu wajib mencintai, sehingga kita duduk belajar, sholat tengah malam apa semua karena cinta, ringan. Ya, dengan orang, kenapa kamu sholat? Ya, perintah Allah. Akhirnya sholatnya pakai nafsu, nggak pakai cinta, pakai nafsu. Ya kan banyak orang sholat pakai nafsu. Ya, ini sering saya sampaikan ini ya. Karena ini penyakit yang terjadi begitu ya. Kalau di sini alhamdulillah udah bagus ya. Kalau nggak qomat ya nggak bangun. Ada di masjid-masjid yang lain itu belum qomat juga udah bangun duluan. Kayak dia mau semangat mau ditarkam itu isya itu. Seolah-olah seperti itu. Kalau dia terlambat sedikit itu dosa luar biasa. Seolah dia akan menunjukkan bahwa dirinya itu yang paling mau ambil waktu yang paling afdol. Padahal itu kan dia sedang memamerkan kebodohannya. Ya. Waktu qomat yang menentukan siapa? Imam. Adzan, muadzin, yang tahu waktunya muadzin. Masuk waktu adzan dia. Yang menentukan qomat siapa? Imam. Imam yang menentukan, bukan jam. Ting 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 ting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya lagi wudu, lagi makan onde-onde. Jadi ada aturan semua begitu, aturannya. Enggak apa-apa terlambat. Memang ada waktu. Berapa menit itu selesai adzan biasanya? 10. Memang ada dari hadis Rasulullah SAW. Ada nggak itu? Kok taat? Ayo. Ayo sekali-kali kita yang membid'ahkan yuk. Biasanya kan kita yang dibid'ahkan. Sekali-kali kita bid'ahkan. Waktu 10 menit itu dari mana? Hadis. Ada hadisnya? Atau pendapat madzhabul arba'ah? Ada nggak? Nggak ada. Itu madhabnya jam. Jam itu bunyi 10 menit langsung kita qomat. Padahal itu yang menentukan waktu siapa? Imam yang bilang qomat, aqimis shalah. Imam manusia, bukan jam.
Mengapa demikian? Imam itu menentukan. Biasanya tetangga ini misalnya di sini, itu bapak itu misalnya duduk di situ, itu bapak itu, imam lihat, oh sudah datang semua itu orang-orangnya. Khomat, walaupun belum waktunya, boleh. Ya, ini hujan, lagi hujan, tunggu dulu, mundur 15 menit, dosa 15 menit, 20 menit, dosa enggak dosa, itulah ilmu. Ya, orang pakai nafsu semua, ya. Pakai nafsu. Iya benar, saya berapa kali itu, ya. Belum waktunya berdiri, belum qomat kurang 1 menit, bukan belum qomat, belum adzan. Ya, ini orang penuh maju ke depan, di depan lagi. Mau diapain orang itu? Mestinya kan kalau dia mau sholat, dia ke sana agak pinggir ya. Ini kita ngajar sini di sini. Mudah-mudahan lihat orang itu ya. Tapi bukan di Bekasi, bukan. Ya, bukan. Aman di sini ya. Ini sudah ngaji, udah pintar ya. Kalau yang masih nafsu ya pakai itu, sholatnya pakai nafsu. Gitu. Nah kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ikuti. Ya. Kemudian wa min alamatil mahabbah as-shadiqah. Ciri daripada cinta yang jujur, cinta yang tulus li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atu syariatihi, mengikuti syariatnya. Ya. Saya cinta Nabi, tapi enggak ikut syariatnya. Cinta Nabi buka aurat, cinta Nabi riba. Berarti belum cinta. Cinta Nabi memusuhi umat Islam, senang, hobi itu musuh orang Islam, heran ya. Hobinya membenci orang Islam. Ya. Kalau dengan non muslim mudah sekali saling menyayangi. Giliran seorang Islam nggak bisa. Kena penyakit apa orang ini? Ya. Itu nanti cari di sana di Google, namanya apa itu penyakitnya. Yang kedua, wattiba'i kitabihi wa sunnatih, mengikuti kitabnya. Ada orang bilang saya Islam tapi enggak mau syariat, ya kafir. Saya agama Islam tapi enggak mau syariat. Syariat artinya apa? Apa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syariat itu kan ajaran. Ajaran Nabi dari apa? Al-Qur'an dan hadis menurut pendapat para ulama. Jangan juga kita baca Quran, baca hadis enggak pakai bimbingan ulama. Akhirnya berantakan. Ya. Sepaham kita sendiri. Begitu. Harus difahami oleh para ulama. Jadi enggak boleh orang mengatakan bahwa saya cinta Nabi tapi enggak mau saya Islam, tapi saya tidak mau syariat. Enggak mau syariat kalau benar-benar artinya itu diperintahkan untuk tobat. Kok nggak mau syariat? Begitu. Kalau nggak tobat juga ya dia kufur, nanti jadi kafir, murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang ketiga ciri daripada kita cinta kepada Nabi, mahabbatu ahli baitihi, mencintai keluarganya. Ya. Wa mahabbatu sahabatihi, mencintai para sahabatnya. Sahabat itu orang-orang mulia. Wajib kita muliakan, wajib kita jaga kemuliaannya. Kita kenalkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini ditulis di sini. Masjid ini penting, nanti ya kalau sudah selesai tulis. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, lihat masjid itu udah dia nggak jadi, malas mau dakwah lagi di sini gitu ya. Kan banyak itu orang lihat-lihat masjid. Masjid apa ini? Begitu. Ya. Ada orang kalau ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia mundur, nggak mau. Itu ada karena dia benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ya paham itu supaya bersih, begitu. Kemudian mencintai para sahabat. Mencintai sahabat itu wajib, ya. Dalam hadis-hadis nanti kita bacakan sebagian. Wa mahabbatu, ini kulli man yuhibbu Rasulillah. Kulli man yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang mencintai Nabi.
Begitu. Ada orang bilang saya cinta Nabi, wajib kita cintai. Walaupun hanya di mobil ditulis, begitu ya, ditulis I love Muhammad. Saya harus cinta karena dia mencintai Rasulullah. Begitu. Kita tahu ya Habibi ya Muhammad. Orang lagi senang-senang kumpul di masjid, sedang apa? Dia mengekspresikan ya cintanya dengan mengatakan aku cinta ya Rasulullah. Itu di mulut agar hati tetap merawat, ya, terawat, dia terjaga untuk mencintai Rasulullah SAW. Kita mendengar ada orang cinta pada Rasulullah, wajib bagi kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Begitu Islam yang baik, ya. Cinta kepada Rasulullah wajib kita cintai, ya. Rawat Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Hakim juga Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah SWT telah memberikan banyak kenikmatan, ya. Lima yaghdukum, memberikan kenikmatan kepada kalian, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatan. Dikasih nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ahibbuni bihubbillah iyaya. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah bisa cinta Allah, maka cintailah aku karena Allah itu mencintai aku. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan begitu? Kalau enggak begitu kita enggak ngerti, ya. Kalau enggak begitu kita enggak ngerti kan? Kita tidak tahu tentang apa yang difirmankan Allah kecuali melewati Nabi Muhammad SAW, ya. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah. Mengapa? Karena Allah mencintai Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah keluargaku karena kecintaanku kepadamu. Itu. Jadi kalau mencintai Allah karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah, cintailah juga keluargaku karena aku cinta kepada mereka. Itu yang dimaksudkan tadi dalam hadis. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, cintailah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kalau ini kita terapkan, kita benar-benar patuh, ya, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, insyaallah kita akan nggak ada musuh orang Islam. Kita tidak akan pernah mau bermusuhan dengan orang Islam. Ini Islam saudara, ya, saudara semua. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, di sini dikatakan artinya daripada ahibbu ahla baiti bihubbi ay bisababi hubbi lahum. Kenapa kalian diperintahkan untuk mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah, cintailah mereka kan aku cinta kepada mereka. Kalau aku mencintai mereka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Wa fil hadis an Amirul Mukminin, juga dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah SAW bersabda, Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarilah anakmu 3 perkara. Ya. Ajarilah anakmu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum. Cinta kepada nabimu. Ya. Cinta kepada nabi. Bagaimana cara supaya orang cinta kepada Nabi? Begitu. Bagaimana anak ini supaya cinta kepada Nabi? Bagaimana caranya? Dibacakan apa? Sirah, dikenalkan. Sirah Nabi itu begini. Coba bayangkan, guru kami dulu Al-Habib Salim Syatiri
radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan orang-orang Yahudi, dan saya dengar itu cerita udah lama. Ternyata saya dapatkan lagi ada video, ya, video bagaimana orang-orang Yahudi itu mengajarkan anak-anaknya untuk benci kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu, ini cerita udah lama, mungkin tahun 95 saya dengar itu ya, 95, 94 mungkin. Orang-orang Yahudi itu, anak-anak Yahudi, kalau main bola, dibiarkan main bola. Sedang enak-enak, sedang asik-asiknya main bola, bola tadi diambil oleh gurunya, disimpan. Kemudian ditanya, mana bola tadi? Bola hilang, diambil nabinya orang Arab. Untuk apa tadi? Menanamkan kebencian, dibilang begitu. Nabi mana? Bola tadi diambil nabinya orang Arab. Dan itu terjadi. Ternyata saya temukan lagi ada banyak, ya, dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab Ad-Dawahil Madhiyah, ya. Kemudian saya lihat lagi dengan video anak kecil-kecil di kelas itu diajarkan untuk benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kita rawat anak-anak itu supaya cinta kepada Rasulullah. Apa caranya? Bagaimana cara supaya mereka cinta? Ya, kenalkan Rasulullah SAW. Maulid, tuntun anak-anak cinta Nabi Muhammad SAW. Biasakan dia dengan itu. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan itu bid'ah lah, itu udah biarin aja. Saya niat supaya anak saya cinta ke Rasulullah. Nah, begitu. Kan lebih bisa diterima dengan akal kan? Saya ingin melatih anak-anak ini supaya cinta Rasulullah. Caranya bagaimana? Dituntun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Diajak terus. Oh, salawat. Hah? Itu masuk akal, sangat masuk akal. Disebut, ceritakan Rasulullah, keberaniannya, cintanya dan sebagainya. Anak-anak itu menangkap, dia timbul rasa cinta. Kira-kira bisa nggak begini? Ayo, kita ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita bahas bahwa kedua ayah bunda Nabi masuk neraka. Masuk akal nggak itu? Itu kira-kira bikin cinta atau bikin enggak? Bikin kagum atau bikin meremehkan? Jadi remeh. Oh, jadi Nabi itu bapaknya sendiri aja nggak bisa ditolong ya? Ya, bagaimana menolong orang lain? Kan harusnya begitu. Ya, coba sadarkan itu ya. Sadar umat ini. Ya. Bukan berarti yang tidak mau maulid harus mau maulid, enggak. Diam untuk orang-orang yang sedang berupaya mencintakan, mengajak, merawat cintanya kepada Nabi Muhammad dengan cara mengumpulkan sirah maulid Nabi Muhammad SAW. Diam. Itu sayangnya. Terus bid'ah aja. Udah dikasih tahu ini dalilnya, ulama ini begini, para ulama membolehkan, ada sekian, nggak mau tahu. Kullu bid'atin dolalah. Pokoknya lagi. Ini ahmak namanya ya. Bodoh lewat ini. Ya. Sudah dikasih dalil. Saya nggak cocok dengan dalil, nggak masalah. Ya, saya nggak mau dengan dalil itu boleh. Tapi menyalahkan orang, siapa sih yang dipersalahkan itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Hafidz Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, dan Al-Imam Nawawi. Itu imam-imam itu yang dipersalahkan. Ya. Dikasih pendapat para ulama, yang penting kitabullah wa sunnah. Harus nyunnah begitu. Quran dan hadis. Quran dan hadis lewat kepala inti gitu ya. Dengan Quran dan hadis menurut penilaian para ulama lebih aman mana? Kita anggap sama aja udah. Gitu ya. Quran dan hadis pemahaman Imam Suyuti. Ya, Imam Suyuti dibilang Sukuti katanya. Coba kurang ajar enggak ini? Ya. Ya. Siapa itu Imam Suyuti, Imam Sukuti katanya? Kurang ajar. Ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman para ulama dengan Al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman orang-orang itu tadi. Kita suruh pilih yang mana? Oh, Imam Nawawi. Enggak ada apa-apanya itu semua ya.
Dikumpulin semua orang-orang itu semua, nggak ada yang hafid. Ya. Kemudian saya mengambil pendapat Ibnu Hajar, Imam Suyuti yang kitabnya dibaca seluruh dunia. Ya. Kitab Riyadhus Shalihin dibaca seluruh di dunia, semua madhab, ya, semua baca. Begitu. Dan orang-orang ini apa karyanya? Karyanya merubah kitab orang. Nggak cocok nih, dihapus. Kita mau ambil itu supaya tahu kita ya. Hati-hati. Sekali lagi, pendapat kita benar, yang kita pahami itu benar, ya, tidak usah menyalahkan orang. Kalau itu masalah yang sudah ada khilaf para ulama, ya sampai kapanpun akan tetap khilaf. Ya, yang bisa kita lakukan adalah namanya tasamuh, toleran. Oh iya, kamu punya pendapat, ada dalilnya. Sudah bertahun-tahun dikasih dalil, nggak mau. Pokoknya, nah kalau pokoknya nggak usah diterusin diskusi ya. Jadi yang pertama cinta kepada siapa? Ahlul Bait kata Rasulullah SAW. Cintai Nabi, cinta keluarganya, wa qiraatil Quran, kemudian ajarkan baca cinta kepada Al-Quran. Ya. 3 itu tadi. Ya. Juga diriwayatkan dari rawal Imam Ahmad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Sayyidina Al-Abbas, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, di kekuasaannya, la yadkhulu qalbar rajuli al-iman, iman itu tidak akan masuk ke hati seseorang hatta yuhibbakum lillah wa li rasulih, sehingga dia mencintai Allah, mencintai kalian karena Allah dan Rasul. Kalian siapa maksudnya? Siapa kalian itu? Ahlul Bait ya. Sehingga kalian orang-orang tadi mencintai Ahlul Bait karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi riwayah lahu, ada riwayat lagi dari Sayyidina Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu qalban mri'in muslimin imanun, tidak akan masuk ke hati seorang muslim iman, hatta yuhibbakum lillah, sehingga mereka mencintai kalian, maksudnya Ahlul Bait, lillah karena Allah, wali qarabati, karena mereka adalah kerabatku. Hadis jelas itu ya. Tapi justru ya, karena ini cinta itu mahal, cinta itu diperintahkan, maka banyaklah orang yang bermasalah. Kalau ada pahalanya, kalau nggak ada pahalanya, ya, orang cinta kepada maksiat, cinta kepada orang-orang yang memamerkan auratnya senang, begitu ya. Kan ada dosanya, iblis gosok-gosok, ayo cintain mereka. Yang nggak ada pahalanya didorong oleh iblis untuk cinta. Yang ada pahalanya dihalang-halangi oleh iblis. Itu, ya. Fa mahabbatu ahlil bait alamatu sidqil iman. Mencintai Ahlul Bait itu termasuk daripada ketulusan iman. Waqad rawal Bukhari, riwayat oleh Imam Bukhari ini hadis ya, oleh Imamul Bukhari wa ghairuhu, juga selain daripada Imam Bukhari juga meriwayatkan anna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali menantu Rasulullah, juga sepupu ya, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya an asila min qarabati. Kerabatnya Nabi Muhammad lebih aku sukai, lebih aku cintai untuk aku hubungi, untuk aku bersilaturahmi, daripada aku menghubungi keluargaku sendiri. Begitu.
Apa sebabnya? Ya, karena itu ada kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hadis Bukhari. Ya, orang-orang kadang-kadang hadis Bukhari. Kalau Bukhari semuanya kita yakin sahih. Ya, giliran hadis-hadis gini nggak pernah dibaca. Ya, nggak pernah dibaca. Sekali dibaca, wah itu aliran Syiah itu berarti. Enggak, yang cinta Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah. Ya, cuma kita jarang membacanya. Tadi karena ada propaganda, ya kalau cinta Ahlul Bait itu dianggap Syiah. Enggak, kalau Syiah cintanya kelewat. Ya, sampai melaknat para sahabat. Kalau Ahlus Sunnah enggak, cinta Ahlul Bait tanpa melaknat sahabat. Itu bedanya. Ya. Jelas bedanya? Nah, kita cinta Ahlul Bait tanpa melaknat, tanpa membenci para sahabat Nabi. Kalau Syiah itu cinta kepada Ahlul Bait, tapi dia harus membenci istri Nabi, membenci istri Abu Bakar, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Wa fil Bukhari, dalam hadis Bukhari, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, an Sayyidina Abu Bakar, an Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, urqubu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Urqubu. Nah, apa artinya urqubu? Ihfadu. Jaga hubungan kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keluarganya. Gitu. Kalau mau cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau rawat cintanya. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang terdolimi, masuk penjara, orang Islam semua diam. Jangan diam. Baca doa minimal. Ya, itu ada dzurriyyah Nabi Muhammad yang enggak salah, yang enggak ada apa-apa, dengan pelanggaran yang sama dilakukan oleh banyak orang. Ya, tapi yang ini dipenjara sampai berlama-lama, yang ini bebas. Oh, yang kita bilang apa? Udah diam-diam aja. Ya. Atau bahkan ikut menyalahkan. Hati-hati itu ya. Kalau memang salah, jadi Ahlul Bait itu sama di mata hukum. Tapi ketika mereka didolimi, ya nggak boleh kita diam. Kita minimal berdoa. Doakan. Ya. Nanti kalau ketemu Rasulullah SAW bagaimana? Bagaimana kita berjumpa dengan Rasulullah SAW? Itu ya, ada orang yang tidak salah. Bahkan andai kata itu bukan dari dzurriyyah Rasulullah pun, kita wajib ikut mendoakan. Ya, harus punya doa. Orang Islam yang terdolimi wajib kita doakan. Bagaimana dengan ulama? Ya, ulama dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Wajib itu. Ya, wajib. Penting di akhir zaman itu. Idharul mahabbah. Ya, berani menampakkan cinta. Itu dalam doa Habib Ali. Waj'alna mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah. Tunjukkan. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai. Mimman nasara, menolong. Ya, ada orang bilang Rasul enggak perlu ditolong, Allah enggak perlu ditolong. Ya. Allah sudah bisa menolong sendiri. Ini orang liberal ya. Itu kena jin liberal namanya begitu. Dia mau baik balik. Kan di Al-Qur'an disebutkan kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong Allah. Al-Qur'an itu yang mengatakan kunu ansarallah. Arti ansarallah, apa Allah perlu dengan kita? Allah enggak perlu. Ya, kita mau menolong, kita peduli pada agamanya, enggak penting, enggak ada apa-apanya itu. Ya, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Ya, Allah bisa merubah orang dengan mudah. Tapi ini tender dari Allah. Kalian peduli enggak? Peduli enggak kepada Rasulullah? Peduli enggak pada agamanya? Peduli tidak dengan dzurriyyahnya? Peduli tidak pada ulama? Gitu. Diam, kita enggak ambil kesempatan, minimal berdoa. Ya Allah, saya pernah berdoa tengah malam, ya Allah, mudah-mudahan para ulama kami diselamatkan, mudah-mudahan negeri ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, mudah-mudahan para penentu, ya, pembuat kebijaksanaan itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan. Itu doa. Ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan masih ada beberapa hadis lagi yang intinya cintailah Allah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi juga wajib mencintai seluruh orang-orang yang dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad wajib juga kita menyayangi mereka, peduli, mendoakan, ya, kita ikut berempati pada mereka yang dalam keadaan terkena musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebenaran, ya, diberikan oleh Allah SWT. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan kami dapat mengikutinya. Ya. Wa arinal batila batila, ya Allah, tunjukkan pada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Wala taj'alhu mubhaman alaina, ya Allah, jangan jadikan yang hak dan batil itu remang-remang. Fanattabi'al hawa, dengan itu kita mengikuti hawa nafsu. Waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku mengikuti, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.